Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Zainatasya dengan NIM 120220017. Saya dari kelas RC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Berikut ini outline pada materi kali ini. Yang pertama ada pengertian teori Keynesian, yang kedua ada sejarah dan perkembangan teori Keynesian, yang ketiga ada pokok pemikiran teori Keynesian, yang keempat ada pembangunan dan kebijakan, dan yang terakhir ada studi kasus. Berikut ini adalah pengertian teori Keynesian, di mana teori Keynesian pertama kali dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Teori ini berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian merupakan berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama resesi output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Ekonomi Keynesian ini berkembang selama dan setelah depresi hebat atau Great Depression dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya pada tahun 1936, The General Theory of Employment, Interest, and Money. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan teori Keynesian, di mana ekonomi Keynesian telah banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju selama dan sesudah Great Depression atau depresi hebat, Perang Dunia Kedua, dan ekspansi ekonomi pasca perang yaitu pada tahun 1945 sampai 1973. Meskipun kemudian kehilangan beberapa pengaruh setelah guncangan minyak bumi dan terjadi stagflasi pada tahun 1970-an, munculnya krisis keuangan global tahun 2007 sampai 2008 mengakibatkan kebangkitan pemikiran Keynesian yang berlanjut sebagai ekonomi Keynesian baru. Ekonom Keynesian umumnya berpendapat bahwa permintaan agregat berfluktuasi dan tidak stabil. Ekonomi pasar sering mengalami hasil ekonomi makro yang tidak efisien dalam bentuk resesi ekonomi atau ketika permintaan rendah dan inflasi ketika permintaan tinggi, serta dapat dikurangi dengan melakukan respon dengan intervensi pemerintah atau kebijakan ekonomi, khususnya tindakan kebijakan moneter oleh bank sentral dan tindakan kebijakan fiskal oleh pemerintah yang dapat membantu menstabilkan output selama siklus bisnis. Selanjutnya ada pokok pemikiran dari teori Keynesian, di mana yang pertama ada teori basis ekspor. Teori basis ekspor ini menekankan pada sisi permintaan. Artinya, perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang maupun jasa yang dijual di luar wilayah atau di luar negeri. Permintaan dari wilayah lain atas hasil produksi atau output di suatu wilayah dapat menentukan tingkat pertumbuhan wilayah tersebut. Dengan kata lain, menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut memiliki pertumbuhan perekonomian yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin tinggi kemampuan wilayah dalam memproduksi barang yang banyak, maka wilayah tersebut semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Yang kedua ada teori sirkuler dan kausal kumulatif, di mana ada dua teori sirkular dan kausal kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah. Yang pertama ada teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme atau sosioekonomi, atau dengan kata lain Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kedua ada teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi saja. Selanjutnya, masih dari teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal, di mana Gunnar Myrdal telah mengklaim di dalam beberapa tulisannya bahwa hukum umum di dalam ekonomi klasik atau neoklasik tidak tepat diterapkan di dalam pembangunan negara-negara yang wilayah-wilayahnya terbelakang atau miskin.
Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Pertumbuhan di wilayah maju yang menurut teori neoklasik dapat menguntungkan wilayah tertinggal melalui efek spread tidak terjadi. Yang terjadi adalah efek backwash yang selanjutnya dapat memperkuat kesenjangan dengan mendorong aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah tertinggal ke wilayah yang maju. Berdasarkan gambar di samping menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan secara historis dikaitkan dengan 6 faktor utama dengan cara yang kompleks. Faktor-faktor ini termasuk pendidikan dan pekerjaan, atau model manusia, kemudian ada kepercayaan dan jaringan, prasangka dan diskriminasi atau model asosial, kebiasaan, norma dan adat istiadat, nutrisi dan psikologi, serta pendapat dan kekayaan modal atau finansial. Selanjutnya ada teori sirkular dan kausal kumulatif model, di mana pada gambar di atas menunjukkan bagaimana permintaan dari inti dari masalah, bahwa itu saling bergantungan antara penawaran dengan permintaan. Secara sistem dan bukan analisis supply maupun demand, biasanya atau bukan analisis ortodoksi independen atau persediaan dan dependen permintaan biasa. Selanjutnya ada teori kutub pertumbuhan, di mana pusat atau kutub pertumbuhan bisa muncul dihasilkan oleh ekonomi aglomerasi untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Menurut teori ini, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub polarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri, penggerak perekonomian wilayah, atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang atau backward linkages maupun ke depan. Kemudian ada penyebab kesenjangan wilayah, yang pertama ada deregulasi atau liberalisasi pasar atau biasa disebut dengan pasar bebas, kemudian ada lemahnya ekonomi secara struktural, yang ketiga ada rendahnya investasi, yang keempat terjadinya pengurasan modal menuju wilayah yang lebih maju, dan yang terakhir ada partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam membangun wilayah. Selanjutnya ada definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, di mana teori ini secara umum mendefinisikan pembangunan wilayah merupakan sebuah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar, dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Jika diserahkan pada mekanisme pasar, maka akan terjadi divergensi wilayah atau yang biasa disebut dengan kecenderungan terjadinya polarisasi pertumbuhan wilayah hanya terjadi pada wilayah tertentu. Kemudian ada pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal, di mana yang pertama ini ada kebijakan proaktif di tingkat wilayah investasi publik pada infrastruktur, di mana pendekatan proaktif ini berfokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kemudian kebijakan proaktif dapat bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambilan keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Selanjutnya ada investasi publik pada infrastruktur, di mana investasi publik sebagai prinsip di dalam makroekonomi bertujuan sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan dalam jangka panjang, di mana terdapat hubungan kontribusi yang signifikan antara investasi publik terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kebijakan pembangunan wilayah, di mana yang pertama ini ada bantuan untuk wilayah secara ekstensif, yang kedua ada bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis, yang ketiga ada desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin, kemudian ada pengendalian pembangunan industri, ada investasi infrastruktur, dan yang terakhir ada perencanaan spasial atau rencana tata ruang. Selanjutnya ada juga nasionalisme industri, yang kedua ada pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, yang ketiga ada stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, selanjutnya ada inovasi kelembagaan perekonomian, dan yang terakhir ada pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda seperti industri otomotif, kimia di wilayah yang tertinggal.
Berikut ini merupakan contoh pertumbuhan kawasan industri di Karawang. Kawasan industri merupakan penggerak utama perekonomian di Indonesia, dengan kontribusi dari industri manufaktur sebesar 7,7% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 pada tahun 2021. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan kawasan industri yang pesat, dengan total 131 kawasan industri tersebar di seluruh tanah air, dengan total luas area melebihi 57.000 hektar. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan agenda Kementerian Perindustrian atau Kemenperin yang tertuang dalam Rencana Strategis periode 2020 sampai 2024 yang berfokus pada pengembangan kawasan industri baru. Di antara kawasan industri lainnya, sebagian besar pelaku industri menganggap koridor utara Jawa, Bekasi, dan Karawang sebagai Detroitnya Indonesia atau pusat industri otomotif karena lokasinya yang strategis. Selanjutnya ada Kemenperin mencatat ada 22 pelaku kawasan industri di wilayah tersebut dengan total luas melebihi 16.520 hektar pada tahun 2021. Pemerintah juga berencana untuk menyambut lebih banyak calon investor berskala global ke wilayah tersebut, dan KNIC atau Karawang New Industry City merupakan salah satunya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Karawang merupakan lokasi yang cukup strategis yang dikelilingi berbagai akses transportasi untuk memudahkan operasional bisnis seperti stasiun kereta Karawang yang akan tersambung dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Exit Tol Karawang Barat untuk tol Jakarta Cikampek 2, kemudian Bandara Kertajati, serta jalan raya dan pelabuhan Patimban yang diharapkan dapat menjadi pintu gerbang kegiatan perdagangan. KNIC sendiri ini hadir sejak tahun 2017 di mana memiliki lahan seluas 205 hektar yang siap menyambut para pelaku industri dengan layanan dan fasilitas pendukung yang menyeluruh. Salah satu lewat kemitraan dengan PLN dan PGN untuk memastikan 100% utilitas waktu operasi untuk listrik hingga 150 megawatt dan pasokan gas alam, serta sumber energi yang dibutuhkan untuk pabrik, farmasi, hingga kendaraan listrik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.